Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk meneruskan pelajaran kita, meneruskan thalabul ilmi kita. Kita sama-sama belajar ilmu nahwu dari kitab Mutammimah al-Ajurumiyah karya Al-Allamah Al-Khattab rahimahullah wa ta'ala. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan bab nawasikh al-ibtida atau bab al-awamil ad-dakhilah 'alal mubtada wal khabar, yaitu amalan-amalan yang masuk kepada mubtada dan khabar. Jadi ini adalah dalam kerangka pembahasan cabang dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar kan dua isim atau mubtada itu adalah isim yang terbebas dari amil lafzi, ya kan? Dia itu amilnya atau faktor yang menyebabkan dia marfu adalah maknawi karena dia berada di awal kalimat. Nah, di sana ada yang disebut dengan nawasikh al-ibtida atau nawasikh al-mubtada, yaitu kana dan saudara-saudaranya. Nah, ini nawasikh dari nasikh, yaitu menghapus atau memindah, karena dia menghapus hukum mubtada, di mana mubtada khobar itu pada dasarnya dia harus marfu dua-duanya. Tetapi begitu ada nawasikh, maka dia mampu merubah hukum mubtada dan khobar yang sudah paten. Nah, kemudian dirubah sesuai dengan tipe amilnya tersebut. Kalau kana dan saudara-saudaranya, kana itu kan memarfukan isim atau mubtada dan menjadi isimnya dan memansubkan khobarnya. Kemudian ada juga di sana amil yang memarfu atau memansubkan mubtada dan menjadi isimnya dan memarfukan khobar kemudian menjadi khobarnya, yaitu contohnya ina dan saudara-saudaranya. Dan yang terakhir ada yang membuat mubtada dan khobarnya tersebut menjadi mansub dua-duanya. Dan ini adalah bab dari dhanna wa akhwatuha. Nah, itu adalah 3 golongan dari nawasikh al-ibtida, yaitu 3 golongan amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Nah, kemudian kenapa amil ini bisa menghapus atau merubah hukum mubtada dan khobar? Nah, ini dikarenakan mereka adalah amil lafzi, amil yang bersifat lafaz atau teks. Nah, kaidahnya dalam ilmu nahwu, amil yang sifatnya itu berupa teks atau lafaz yang terlihat di dalam kalimat, dia itu aqwa, lebih kuat daripada sekadar amil maknawi. Amil lafzi itu lebih kuat daripada amil maknawi. Nah, mubtada itu punya amil maknawi, yaitu dia marfu karena berada di depan. Sedangkan kana itu tergolong amil, kana dan saudari-saudarinya dia tergolong amil yang lafzi, yaitu berupa berupa kata. Oleh karena itu dia mampu menghapus dan merubah hukum mubtada karena tadi kaidahnya adalah amil lafzi itu lebih kuat daripada amil maknawi. Nah, kemudian kita kemarin sudah mulai masuk membahas ke kana dan saudari-saudarinya, bahwasanya kana itu fungsinya adalah memarfukan mubtada dan disebut isim kana atau isim saudari-saudarinya, kemudian dia memasukkan khobar dan dia disebut nanti khobar kana ataupun salah satu saudarinya. Nah, kemudian juga kana dan saudari-saudarinya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang dia itu kelompok yang tidak ada syarat dan ketentuan dalam penggunaannya. Artinya dia bebas, begitu digunakan maka dia bisa sebagai amil lafzi tadi. Kemudian kelompok yang pertama ini adalah kana, amsa, asbaha, adha, lola, bata, soro, dan laisa. Dan kemarin kita telah selesai membahas kelompok yang pertama ini. Kemudian yang kelompok yang kedua yang akan kita bahas insya Allah pada hari ini adalah yaitu kelompok yang memiliki syarat dalam penggunaannya, supaya dia bisa memarfukan mubtada sehingga menjadi isimnya dan memasukkan khobar sehingga menjadi khobarnya.
Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan baru, kali gitu kita masuk ke materi baru saja, yaitu kelompok kedua dari kana dan saudari-saudarinya, yaitu kelompok yang memiliki syarat dalam penggunaannya. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok kedua daripada kana dan saudari-saudarinya, yaitu kelompok yang dipersyaratkan dalam penggunaannya untuk didahului oleh nafi, nahyun ataupun doa. Nah, kita lihat qala al-musannifu rahimahullahu taala wa ja'ala al-jannata mathwahu wa iyana wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin wa thani ma ya'malu hadzal amala bi syarti an yataqaddamahu nafyun aw nahyun aw du'aun. Kemudian kelompok yang kedua adalah yaitu kelompok yang ya'malu hadzal amal, dia yang berfungsi atau berfungsi atau gimana ya artinya? Ya, berfungsi atau memiliki fungsi bisa memarfukan mubtada dan memansubkan khabar bisyarti, dengan syarat an yataqaddamahu nafyun, dengan syarat ada nafi ataupun nahi ataupun doa yang yataqaddamahu, yang mendahuluinya. Jadi sekali lagi kelompok kedua ini dipersyaratkan dalam penggunaannya supaya dia bisa memarfukan mubtada dan memansubkan khabar, dia harus didahului oleh nafi, nahi ataupun doa. Nah, salah satu dari tiga hal tersebut. Wa huwa arba'atun. Nah, ada 4 fiil yang dia tergabung dalam kelompok ini. Yang pertama adalah zala, kemudian yang kedua fatiha, kemudian yang ketiga bariha, dan yang keempat adalah infakka. Nah, jadi ada 4 fiil yang dalam penggunaannya itu harus didahului oleh nafi, nahi ataupun doa. Nah, kenapa dipersyaratkan demikian? Dikarenakan dijelaskan bahwasanya 4 kata tersebut pada dasarnya itu bermakna nafi. Jadi zala, fatiha, bariha, dan infakka itu pada dasarnya mereka bermakna nafi. Nah, dan jumlah yang diinginkan atau makna yang diinginkan dari kana ataupun saudari-saudarinya adalah untuk istimror, yaitu untuk menunjukkan makna yang terus-menerus. Oleh karena itu, karena dia pada dasarnya nafi, jadi supaya netral, maka perlu ditambahkan nafi pada atau sebelum fiil-fiil tersebut. Sekali lagi, makna yang diinginkan dari jumlah yang kemasukan saudari-saudari kana itu adalah istimror, yaitu untuk menunjukkan terus-menerus atau keberlangsungan, kesinambungan. Nah, dikarenakan 4 kata tersebut pada dasarnya bermakna nafi, maka kita perlu menghilangkan makna nafi pada fiil-fiil tersebut. Caranya dengan menambahkan nafi sebelum fiil-fiil tersebut. Jadi istilahnya nafi ketemu nafi sama dengan istimror, seperti itu. Atau bahasa kitanya minus ketemu minus jadi positif gitu. Min dikali min sama dengan positif. Kira-kira seperti itu. Nah, zala, fatiha, bariha sama infakka ini pada dasarnya mereka bermakna nafi. Oleh karena itu, supaya maknanya nanti istimror, maka perlu kita tambahkan nafi di depannya untuk menetralkan nafi yang menjadi makna asli atau makna dasar dari keempat fiil tersebut. Makanya ada syarat didahului oleh nafi. Nah, kemudian nahi ataupun doa itu bermakna nafi, dikarenakan nahi kan larangan, ataupun doa itu permintaan. Nah, permintaan ini atau larangan ini adalah larangan untuk melakukan sesuatu, atau dengan bahasa lain perintah untuk meninggalkan sesuatu. Larangan dari sesuatu sama dengan perintah untuk meninggalkan sesuatu, ya kan? Nah, perintah meninggalkan sesuatu itu serupa dengan nafi, peniadaan akan perbuatan. Oleh karena itu, nahi dan doa itu semakna dengan nafi. Makanya di sana bisa kita dahului dengan nafi ataupun nahi ataupun doa, karena ketiganya itu semakna. Nah,
Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contohnya adalah wala yazaluna mukhtalifina. Wala yazaluna mukhtalifina. Nah, di sana ada yazalun, di mana dia adalah fi'il mudhari dari zala. Nah, kemudian sebelum yazalun di sana ada nafi, yaitu huruf la an-nafiyah. Wala yazaluna mukhtalifina. Di sini isim yazaluna yang mana? Isimnya yang mana? Waw jamaah Ustaz. Nah, wawul jamaat, yaitu domir apa ini sebutnya? Domir mutasil. Muttasil. Nah, bukan mustatir. Kalau mustatir itu berarti nggak kelihatan. Nah, jadi isimnya adalah, isim yazalun adalah wawul jamaah. Kemudian khobarnya yang mana? Mukhtalifina. Nah, ahsanta mukhtalifina. Maka kita katakan wawul jamaah adalah domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in ismu yazaluna. Nah, atau ismu la yazaluna. Kemudian mukhtalifina dia adalah khobarun mansubun, khobaru la yazaluna mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati. Nah, seperti itu. Wala yazaluna mukhtalifin. Sekarang yazalun sudah ada nafi, maka dia bermakna istimrar. Nah, mereka senantiasa itu mukhtalifin, senantiasa berselisih pendapat, senantiasa berbeda. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah lan nabraha alaihi akifin. Lan nabraha alaihi akifin. Nah, perlu diketahui kalau zala, fatiha, bariha sama infaka sudah didahului oleh nafi ataupun nahi ataupun doa, maka mereka semua bermakna istimror, bermakna terus-menerus, senantiasa terus-menerus atau yang semakna dengan itu. Contohnya kemudian yang tadi contohnya apa? Lan nabraha alaihi akifina. Nah, di sini isim yang jadi syahid adalah nabraha, yang merupakan fi'il mudhari dari bariha. Nabraha merupakan fi'il mudhari dari bariha yang didahului oleh nafi lan. Huruf lan kan dia untuk penafian. Kemudian dia juga salah satu ada watun nasibah yang membuat fi'il mudhari menjadi mansub. Makanya nabraha dibaca mansub karena kemasukan lan yang dia bermakna nafi. Nah, kemudian pertanyaannya, mana isim dari lan nabraha? Ya, ini Syamsul, mana isimnya dari lan nabraha alaihi akifina? Domir mustatir Ustaz. Domir mustatir, jawazan atau wujuban? Wujuban, takdiruhu nahnu. Naam, ahsanta. Domir mustatir fihi wujuban takdiruhu nahnu, yaitu ditandai dengan huruf mudhari'ah nun di depan, nabraha. Kemudian khobarnya yang mana? Asyamsul sekalian. Akifina Ustaz. Akifina, maka dia khobarnya mansub dengan tanda ya niyabatan anil fathah. Nah, lan nabraha itu kami senantiasa alaihi. Nah, ini adalah perkataan Bani Israel, yaitu alaihi kepada patung anak lembu, di mana mereka menyembah patung anak lembu tersebut ketika ditinggal Musa. Akifina yaitu abidina. Jadi maknanya adalah kami senantiasa atau akan terus menerus menyembah patung anak lembu atau anak sapi tersebut. Nah, maka pada dua ayat yang sudah kita bacakan itu diberikan contoh bahwasanya zala atau fatihah atau bariha dan infaka itu didahului oleh huruf nafi atau didahului oleh nafi. Nah, kemudian kita akan melihat contoh di mana keempat kelompok yang ini itu akan didahului oleh nahyun atau larangan. Nah, ini contohnya dari syair Arab. Wa qali syairi sahi syamir wala tazal dzakirul mau tifanisyanuhu dhalalun mubinun. Sahi syamir wala tazal dzakirul mau tifanisyanuhu dhalalun mubinun.
Nah, sohi ini adalah dari sohibi. Nah, ini bentuk tafkhim atau ringkasan dari sohibi. Jadi aslinya adalah ya sohibi. Ya sohibi. Nah, ini dalam maudi tafkhim disebut biasa diistilahkan maudi tempat tafkhim, maka kita bisa menghapus ya-nya. Nah, dari sohibi kita bisa menghapus ya dan ba-nya. Kita hapus ya dan ba-nya, jadilah ya sohi, ya kan? Aslinya ya sohibi, ba dan ya-nya kita hapus, jadilah sohi. Nah, kemudian harfun nidanya yaitu ya, itu juga kita hapus. Dari ya sohibi jadilah sohi. Nah, ini maknanya seperti tadi. Ya sohibi maknanya apa? Yaitu wahai sahabatku, wahai temanku. Sohi ya seperti itu maknanya. Cuma dia diringkas saja. Nah, sohi yaitu wahai temanku, wahai sahabatku. Syamir ay ijtahid. Syamir itu ijtahid, bersungguh-sungguhlah atau bersiap-siaplah. Wala tazal. Nah, di sini ada wala tazal. Perhatikan tazalnya, di mana tazalnya tersebut itu alifnya hilang sebelum lamnya, dan lamnya itu disukun. Maka ini menandakan bahwasanya tazal i'rabnya apa? Yusuf, kalau akhirannya sukun, sahihul akhir, maka i'rab fil mudhari'nya apa? Majzum. Ahsanta, majzum. Kalau fi'il mudhari'nya majzum, maka la-nya adalah la apa yang membuat fi'il mudhari' majzum? La anna iya. La yang bermakna larangan, bukan nafi tapi nahi. Nah, la tazal, maka artinya adalah maka la-nya adalah linnahi untuk larangan. La tazal dzakirul mauti, maka maknanya adalah senantiasalah atau langgengkanlah, teruslah dzakirul mauti, kamu itu mengingat maut. Teruslah, senantiasalah kamu untuk mengingat maut. Fanisyanuhu, maka melupakan adanya ajal, melupakan ajal adalah dolalun mubinun, adalah suatu kesesatan yang nyata. Nah, jadi syahidnya ada di wala tazal, di mana dia didahului oleh nahyun atau larangan. Baik. Sekarang pertanyaannya, isim la tazalnya yang mana? Abu Akila. Domir mustatir wujuban. Domir mustatir wujuban takdiruhu Anta. Naam, ahsanta. Jadi isim la tazalnya adalah domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Kemudian khobarnya yang mana? Khobar la tazal. Zakir Ustaz. Naam, ahsanta. Zakiro dia adalah khobar la tazal mansub dengan tanda fathah wa huwa mudhafun. Naam, ahsanta. Nah, ini adalah contoh di mana Zala dan teman-temannya didahului oleh nahyun. Baik. Kemudian kita masuk ke contoh yang terakhir. Yang berarti yang belum disebut apa tuh? Nafi, nahi, dan doa. Maka pada contoh syair berikutnya kita akan menyebutkan contoh di mana Zala dan teman-temannya didahului oleh doa. Nah, wa qawlihi ala yaslami ya daro mayya alal bila wala zala munhallan bijur'aiki al-qatru wala zala munhallan bijur'aiki al-qatru. Nah, ala yaslami, wahai, ala ini untuk tanbih, wahai perempuan Islami, semoga kamu selamatlah. Kalau bahasa bahasa letterleknya selamatlah, atau semoga engkau dalam keadaan selamat. Dia adalah fi'il amr Islami. Semoga kamu dalam keadaan selamat ya daro Maya. Nah, Maya dia adalah nama orang, nama perempuan. Jadi Maya adalah nama perempuan.
Wahai daro Maya, wahai Maya, yaitu wahai perempuan yang bernama Maya alal bila, yaitu selamatlah kamu Maya dari kebinasaan. Alfana, bila itu alfana atau indiros, artinya kurang lebih kebinasaan. Jadi wahai Maya, selamatlah kamu, semoga kamu selamat dari kebinasaan. Walazala munhallan bijur'aiki al-qatru. Nah, walazala, dan semoga jur'a itu adalah munhalan itu adalah teraliri. Munhal adalah teraliri, bijur'aiki, jur'a adalah tanah berpasir. Jur'a adalah tanah berpasir. Al-qatru adalah al-wabil atau al-matar, yaitu hujan. Nah, maka di sini maknanya adalah walazala, semoga senantiasa al-qatru, hujan itu, munhalan, mengaliri, bijur'aiki, mengaliri tanahmu atau lahanmu yang berpasir. Nah, jadi syahidnya di sini ada walazala. Walazala. Nah, lam di sini itu bermakna nafi juga, tetapi dia mengandung makna doa, karena di awal syair ini berbicara tentang atau dalam konteks mendoakan wanita bernama Maya dari kebinasaan. Ala yaslami, wahai Maya, semoga kamu selamat halal bila dari kebinasaan. Walazala munhalan bijur'aiki al-qatru, dan semoga hujan terus mengaliri tanahmu yang berpasir. Jadi di sana zala itu didahului oleh doa. Zala didahului oleh doa. Nah, kemudian pertanyaannya, mana isim zalanya, la zalanya? Domir mustatir. Domir mustatir, wujuban atau jawazan? Jawazan. Takdiruhu huwa. Huwa. Nah, huwa. Nah, masih kurang tepat. Mana isim lazalanya? Al-qitru, Ustaz. Al-qatru. Nah, ahsanta. Al-qatru adalah isim lazala. Ingat kitab Qatrun Nada karya Ibnu Hisham, ya sama, al-qatru bacanya al-qatru. Qatrun Nada itu al-qatru, itu hujan, al-matar, al-wabil. Maka dia isim lazala yang muakhir, yang letaknya itu diakhirkan. Kemudian khobarnya yang mana? Munhalan, Ustaz. Nah, ahsanta. Khobarnya adalah munhalan. Dia mansub. Nah, ini adalah khobar yang di muqaddam, yang didahulukan. Jadi khobarnya dulu, kemudian jar majrur, dan dia yata'alaq atau berkaitan dengan munhalan, baru isim lazala. Jadi i'rabnya jelas ya. Isim lazala adalah al-qatru, dia marfu, dan dia isim yang muakhir. Kemudian khobarnya adalah munhalan, di mana khobarnya khobar muqaddam. Sedangkan jar majrur itu muta'alliq dengan munhalan. Nah, ahsantum. Ikhwah, ini adalah kelompok kedua dari Kana dan saudari-saudarinya, yaitu kelompok yang dipersyaratkan untuk didahului oleh nafi, nahi, ataupun doa. Di mana kelompok ini terdiri dari mazala, ma fati'a, ma bariha, dan manfakka. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tanya, Ustaz. Nah, Yang ala itu i'rabnya gimana, Ustaz ya? Ala ya islami itu gimana, Ustaz? ala, nah. Jadi ala dia adalah harfut tanbih. Dia cuma sekedar tanbih, dan la mahalla laha minal i'rab. Nah, kemudian ya adalah harfun nida. Ya kan? Ya adalah harfun nida. Nah, munadanya yang mana? Munadanya itu mahdzuf, itu dihapus. Munadanya itu dihapus. Nah, ini takdirnya itu ditunjukkan oleh
munada yang kedua. Nanti ada ya daromaya, itu munada yang kedua. Nah, takdirnya itu ditunjukkan oleh munada yang kedua. Kemudian islami, dia adalah fi'il amr dari taslamina. Taslamina kan kamu perempuan dalam keadaan selamat, ya kan? Taslamina. Kemudian dijadikan dia dijadikan fi'il amr menjadi islami. Nah, kemudian ya daro. Nah, ya daro dia juga ianya harfun nida. Daro adalah mudhof, dia munada yang statusnya adalah mudhof kepada maya. Maya, daro adalah munada yang statusnya mudhof kepada maya. Masih ingat pelajaran munada? Kalau dia munadanya mudhof, maka dia mu'rob dengan tanda fathah. Kalau dia isim mufrad, ya kan? Makanya daro dibaca mansub dengan tanda fathah. Ya daro maya, wahai penghuni rumahnya Maya. Maya dia adalah nama perempuan, nama orang wanita Arab zaman dahulu. Kemudian alal bila dia adalah jar majrur. Nah, seperti itu kurang lebih. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Afwan. Ya, intinya untuk yang kelompok kedua ini dia harus didahului oleh nafi ataupun nahi ataupun doa. Contohnya mazala, mafati'a, mabariha, dan manfaka. Dan keempat ini atau kelompok kedua ini menunjukkan istimror, yaitu senantiasa atau terus menerus. Nah, sekarang kita akan masuk ke kelompok ketiga, yaitu watalih. Nah, kelompok ketiga juga adalah kelompok yang memiliki syarat, dan dia anggotanya cuma satu saja. Dan kita masuk ke kelompok ketiga dari Kana dan saudari-saudarinya, yaitu mereka yang ya'malu hadal amal, memiliki fungsi ini bisyarti, yaitu memarfukan mubtada dan memasukkan khobar, bisyarti dengan syarat an tataqaddamahu ma al-masdariyah al-dzarfiyah, dengan syarat didahului oleh ma al-masdariyah al-dzarfiyah. Nah, wahua, dan dia anggotanya cuma satu, yaitu dama. Maka dama harus selalu didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Madama. Nahu contohnya adalah madumtu hayyan, itu di surat Maryam. Madumtu hayyan, nah dama atau madama itu bermakna juga istimror, terus menerus. Atau biasanya kita terjemahkan selama. Madumtu hayyan, selama aku hidup. Selama aku hidup. Nah, sampai sini jelas? Baik. Nah, kita lihat wasumiyat ma hadhihi masdariyatan. Nah, ma ini yang mendahului dama itu dinamakan ma masdariyah. Kenapa? Li'annaha tuqaddaru bil masdari wa huwa ad-dawam. Karena dia ditakdirkan dengan masdar atau membuat merubah fiil setelahnya menjadi masdar. Merubah fiil setelahnya menjadi masdar. Namanya masdariyah itu adalah huruf-huruf masdar itu berfungsi merubah fiil setelahnya menjadi masdar. Dari kata kerja menjadi kata benda, yaitu masdar. Nah, ma masdariyah berarti ma ini berfungsi merubah fiil setelahnya, yaitu dama, menjadi masdarnya, yaitu dawam. Dama fiilnya, masdarnya adalah dawam. Wasumiyat itu adalah keterangan untuk masdariyah. Nah, sekarang kenapa dia dinamakan dzarfiyah? Wasumiyat dzarfiyatan. Nah, ma ini dinamakan ma dzarfiyah liniyabatiha anil dzarfi, karena dia menggantikan dzaraf. Karena dia bermakna seperti dzaraf. Nah, ma ini wa huwa al-muddatu. Nah, ma ini maknanya adalah muddah, yaitu selama. Terus-menerus selama waktu tertentu. Atau dalam bahasa Arab disebut muddah. Maka, Anda share screen lagi. Maka takdir dari ayat tadi apa? Madumtu hayyan, ya. Madumtu hayyan. Ini adalah ma masdariyah dzarfiyah. Berarti dia tugasnya adalah membuat
fiil setelahnya yaitu dumtu menjadi masdar. Masdarnya tadi apa? Yaitu dawam, ya kan? Masdarnya adalah dawam. Maka kita rubah menjadi dawamu. Nah, kemudian di sini fa'ilnya dari dumtu siapa? Yaitu domir tu, tafail, ya kan? Domir tu takdirnya adalah ana. Nah, ana kalau dia dijadikan domir mutasil dan statusnya majrur, maka dia adalah ya mutakallim, ya kan? Karena dia ana, maka domir mutasilnya adalah ya mutakallim. Jadi masdar itu kan diidofakan kepada domir ana. Nah, berarti domir ana adalah mudhof ilai, ya kan? Nah, mudhof ilai i'rabnya adalah majrur, sehingga kita pakai domir mutasil yang i'rabnya majrur, yaitu ya mutakallim. Dawami ini hayyan. Hayyan. Nah, ini adalah takwilan atau perubahan dari fi'il menjadi masdarnya. Nah, kemudian ma ini disebut juga adalah ma dzarfiyah, dikarenakan ma ini bermakna dzarf, yaitu muddah. Oleh karena itu, ma ini bisa kita maknai dia sebagai dzarf, yaitu muddata. Nah, sehingga ayat tersebut madumtu hayyan maknanya adalah muddata dawami hayyan. Nah, itulah penjabaran ma ini kenapa disebut masdariyah dan dzarfiyah. Muddata dawami hayyan yaitu muddah selama dawami, selama aku hidup, terus menerus selama aku hidup. Nah, itulah madama yang merupakan kelompok ketiga dari kana wa akhwatuha. Tanya Ustaz. Ya, tafadhol. Kalau Ustaz itu yang hidung tuh bisa diubah domirnya itu Ustaz? Bisa. Misalkan antum selama antum hidup madumta hayyan. Misalkan selama antum hidup antum akan menjadi orang yang bermanfaat, maka kita katakan madumta hayyan. Nanti tinggal disesuaikan saja domirnya di sini. Karena domir di sini setelah dawam yaitu ya mutakallim itu menunjukkan fa'il dari dumta atau tadi dumtu ya, menunjukkan fa'il dari fi'ilnya. Karena tadi dumtu maka dia pakai ya mutakallim. Tapi kalau mau antum ganti dumta, ya ini tinggal diganti dawami menjadi dawam, misalkan muddata dawamika. Nah, seperti itu Syamsul. Jadi bisa diganti. Nah, Ustaz. Syukron. Nah, afwan. Ada lagi? Ayo, tafadhol. Yang kita rubah itu sama ma-nya kan Ustaz? Yang masdar awalnya nih. Gimana? Yang kita rubah? Nah, itu dumtunya aja atau madumtu itu Ustaz? Itu anak masih bingung Ustaz. Jadi yang dirubah adalah dumtu. Dumtu kenapa berubah? Atau siapa yang merubah dumtu? Yaitu ma-nya tadi. Makanya ma ini disebut ma masdariyah. Sampai sini, mafhum? Jelas Ustaz. Berarti kalau kita takwil itu berarti kalau ma dawami hayyan berarti bisa Ustaz ya? Ma-nya tetap. Nah, kalau sudah ditakwil itu huruf masdarnya hilang karena dia fungsinya sudah digunakan, istilahnya seperti itu. Misalkan begini, contohnya di ayat wa antasumu khairul lakum di surat Al-Baqarah ayat puasa, wa antasumu khairul lakum. Nah di sini ada an yang dia merupakan huruf masdar, ya kan? Dan di sini ada fi'il mudhari' mansub karena kemasukan an. Nah, ini adalah huruf masdar yang berfungsi merubah fi'il ini tasumu menjadi masdar, sehingga takwilannya adalah soma yasumu, masdarnya adalah saumu, ya kan?
Nah, tasumu fa'ilnya siapa di sini? Fa'ilnya adalah wawul jamaah. Wawul jamaah yaitu antum. Nah, karena dia fa'ilnya antum, maka di sini mudhof ilaihnya adalah saumukum. Nah, saumukum khairul lakum. Nah, sehingga ketika telah ditakwil menjadi masdar, ya huruf masdarnya sudah hilang. Seperti itu. Oh, berarti fiilnya aja seperti yang kita takwil ya, tapi otomatis yang huruf awilnya itu hilang, Ustaz. Gitu ya, Ustaz. Asanta. Nah, di sini kenapa muncul muddah? Dikarenakan selain maknya ini masdariyah, dia juga sekaligus dzarfiyah, seperti itu. Nah, karena dia masdariyah sekaligus dzarfiyah, ketika masdarnya sudah berubah, nah tinggal dzarofnya yang belum bekerja nih, istilahnya begitu. Nah, barulah dzarofnya dikeluarkan. Nah, di sini bermakna muddata dawamika, seperti, atau muddata dawami hayya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Berarti kalau muddata dawamuka itu berarti ya, Ustaz ya? Ini adalah mudhof, kemudian dawam adalah mudhof ilaih. Muddata dawamika hayyan, seperti itu. Itu karena ini semuanya adalah isim. Susunannya jadi apa, Ustaz? Mubtada khobar. Nah, ini tentu tergantung kalimat sebelumnya. Kan madum tahayyan ini tentu selama aku hidup itu ngapain, gitu kan? Nah, ini tergantung kalimat sebelumnya apa. Jadi ketika kita mentakwil, kita harus melihat susunan kalimat sebelumnya. Jadi dengan kata lain, muddah di sini i'rabnya tergantung dari kalimat sebelumnya sebagai apa. Begitu. Oh, berarti jumlahnya belum sempurna, Ustaz ya? Iya. Baik, Ustaz. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Ahwat. Iya, jadi dia tidak ditanwin karena dia diidofahkan kepada dawam. Karena kan dawam sekarang statusnya adalah masdar. Masdar adalah isimnya kan. Maka isim diidofahkan kepada isim yang lain, maka alif lamnya itu dihilangkan. Dan dia tidak ditanwin. Nah. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita telah selesai membahas 3 kelompok dari kana dan saudari-saudarinya. Sekali lagi, kelompok yang pertama yaitu kelompok yang tanpa syarat dalam penggunaannya, yaitu kana, amsa, sampai laisa. Kemudian kelompok yang kedua ada syaratnya, yaitu didahului oleh nafi, nahi, ataupun doa, yaitu mazala, mabariha, mafatiha, manfaka. Dan kelompok yang terakhir yaitu didahului, ada syaratnya juga, tapi syaratnya didahului oleh masdariyah dzarfiyah. Dan ini cuma satu anggotanya, yaitu madama. Nah, ikhwah, kita istirahat terlebih dahulu sampai jam 9 insyaallah. Setelah itu kita akan masuk ke hukum-hukum yang berkaitan dengan isim dan khobar kana dan saudari-saudarinya. Nah, mudah. Tadi apakah mabni alal fathi karena dia dzaraf? Jawabannya adalah tidak. Dia mu'rab karena dzaraf ditinjau dari i'rabnya itu ada 2. Ada dzaraf yang mabni, ada dzaraf yang mu'rab. Nah, muddah dia termasuk dzaraf yang mu'rab. Bagaimana lailan, misalkan lailan, naharon, dia kan dzaraf juga pada malam hari, pada pagi hari, atau sobahan, dia semua adalah dzaraf yang mu'rab. Jadi muddah di sana bukan fathah karena dia mabni, tetapi dia tergantung, dia mu'rab tapi tergantung dari kalimat belakangnya, kalimat sebelumnya yang menentukan i'rabnya dia sebagai apa. Nah, wallahu a'lam. Nah, sekarang kita masuk ke silakan. Yang tadi, Ustaz, mudda dawamika hayyan, itu kalau sebelumnya kan dumtuka madumtu hayyan, itu kalau itu sudah kalimat sempurna, Ustaz. Tapi kalau ditakwil kok jadi enggak sempurna gitu, Ustaz.
Nah, jawabannya ini adalah jumlah, ya kan? Ini adalah jumlah. Nah, jumlah ini itu dia bisa menempati posisi atau apa istilahnya fi mahali apa gitu. I'rabnya itu bisa fi mahal. Misalkan jumlah khobar khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Misalkan khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Zaidun dhahaba. Zaidun dhahaba, maka dia adalah jumlahnya fi mahali dhahaba fi mahali raf'in khobaru zaidun. Kan seperti itu. Nah, di sini ketika kita takwil menjadi madum tuhayyan menjadi muddata dawamika hayyan. Nah, sekarang dia itu jumlah ini menempati posisi tertentu dalam i'rab, yaitu muddah yang diawali dengan kata muddah itu tergantung dari kalimat sebelumnya. Sebagaimana Zaidun zahaba, maka zahaba itu fi mahali raf'in, tapi kan dia tidak ada yang mentakwil, ya kan, tidak ada huruf masdarnya. Sedangkan madum tuhayyan dia ada huruf, atau bukan huruf ya, ma itu adalah ma masdariyah, isim. Nah, dia ada yang mentakwilnya menjadi masdar, sehingga jumlah tersebut madum tuhayyan itu pun dia fi mahali, ada fi mahalinya gitu. Abu Akila. Oh, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Nah, ya maksudnya seperti itu. Kayak Zaidun zahaba, maka zahaba fi mahali rafin khobaru Zaidun. Dan antum kiaskan pada jumlah madum tuhayyan. Nah, iya, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke hukum-hukum ahkam musmiha wa khobariha fit taqdimi wa ta'khiri. Hukum yang berkaitan dengan isim dan khobar kana dan saudari-saudarinya dalam masalah urutan takdim dan takhir. Kita lihat qala al-musannif rahimahullah ahkam musmiha wa khobariha fit taqdimi wa ta'khiri. Wa yajuzu fi khobari hadhil af'ali an yatawassatu bainaha wa baina ismiha. Nah, boleh untuk khobar dari fiil-fiil tersebut, yaitu kana dan saudari-saudarinya, an yatawassatu, dia berada di tengah-tengah, bainaha, antara kana atau saudari-saudarinya, wa baina ismiha, dan antara isim kana atau saudari-saudarinya. Jadi khobarnya ini boleh berada di tengah, antara kana, misalkan kita ambil kana saja, antara kana dengan isim kana. Nah, contohnya bagaimana? Nahwu, contohnya wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina. Nah, di sini ada kana. Isim kananya mana? Nasru. Nah, ahsanta, nasrul. Kemudian al-mu'minina sebagai apa? Mudhafun ilaih. Ahsanta. Kemudian khabarnya yang mana? Haqqan. Ahsanta. Maka wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, di sini haqqan dia adalah khabar kana dan dia mendahului isim kana. Dan ini hukumnya boleh jika tidak ada penghalang. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Jadi kana khabarnya dulu baru disebut isimnya. Dan ini ya juzu, yaitu hukumnya boleh selama tidak ada penghalang. Kemudian contoh dari syair, wa qul syair falaysa sawa'an alimun wa jahulu. Nah, tidaklah sama. Falaysa sawa'an alimun wa jahul. Tidaklah sama antara orang yang alim berilmu dan orang yang tidak berilmu, itu jahil. Nah, maka di sini khobar isim laisa adalah alimun. Isim laisanya adalah alimun, kemudian khobarnya adalah sawa'an. Nah, di sini khobarnya itu mendahului isimnya, maka laisa dulu, baru khobarnya, baru isimnya. Dan ini sekali lagi hukumnya ya juzu atau boleh, karena tidak ada penghalangnya. Baik. Jahul sebagai apa di situ Jahul? Naat, Ustaz. Apa? Naat. Nah, Ma'tuf Ustaz. nah, ada huruf atofnya. Ya, ada huruf atofnya. Maka dia adalah maktuf. Kalau tidak ada atofnya, nanti alim tapi jahil, bingung nanti ngasih naatnya. Alim tapi jahil. Di sana ada huruf atuf, maka dia adalah maktufun ala alimun. Nah, kemudian
wa yajuzu, penulis mengatakan wa yajuzu an yataqaddama akhbaruhunna. Nah, sekarang khobarnya ini boleh mendahului alaihinna, boleh mendahului kana sekaligus isimnya. Jadi yang disebut pertama adalah khobarnya dulu, baru fiilnya, baru isimnya. Nah, hukumnya ini berlaku untuk semua saudari-saudarinya kana kecuali dua, yaitu laisa dan dama, illa laisa wa dama. Maka kalau laisa sama dama, dia hanya mentok pada mendahului khobar mendahului isimnya saja. Tidak boleh sampai mendahului fiilnya sekaligus. Tetapi selain laisa dan dama, dia boleh overlap. Jadi boleh di depan. Khobarnya dulu, baru fiilnya, baru isimnya. Contohnya adalah kaqaulika aliman kana zaidun. Nah, aliman kana zaidun. Nah, ini maknanya adalah zaidun kana aliman. Maka aliman adalah khobar yang muqaddam mendahului fiil sekaligus isimnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu aja hukumnya sebetulnya. Pembahasan tentang taqdim wa ta'khir. Insyaallah jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke ba'du ahkami kana wa akhwatiha. Nah, sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan kana dan saudari-saudarinya. Ya. Nah, kita lihat qala al-musannif rahimahullah ba'du ahkami kana wa akhwatiha. Wali tasarifi hadhihi al-af'ali, nah lamnya adalah lam jar yang di depan. Dan untuk tasrifan dari hadhil af'ali, dari fiil-fiil ini, yaitu kana dan saudari-saudarinya, minal mudhari'i, baik berupa fiil mudhari, wal amri, fiil amar, wal masdari, masdar, wasmil fa'ili, dan juga isim fa'il, malil madi minal amali, maka dia memiliki fungsi seperti fiil madinya, minal amal. Maka dia memiliki, atau maka dia berfungsi seperti fiil madinya. Maksudnya adalah, nah, di sini kana dan saudari-saudarinya, mungkin ana share screen dulu biar lebih jelas. Langsung tak ini sekarang aja deh. Jadi kana dan saudari-saudarinya itu tinjau dari tasrifannya, dia kemampuan dia untuk mentasrif dirinya sendiri, kayaknya kurang lebih seperti itulah. Jadi apakah dia bisa ditasrif, artinya memiliki bentuk fi'il mudhari ataukah tidak, maka itu terbagi menjadi dua. Karena kan contoh yang kita sebutkan sebelumnya adalah fi'il madi semua ya. Kana, amsa, asbaha semua adalah fi'il madi. Nah, kita lihat, teman-teman lihat di layar bahwasanya min haitsu tasarruf wa adamuhu, dari apakah dia bisa ditasrif, artinya memiliki bentuk lain selain fi'il madi ataukah tidak, maka dia terbagi menjadi dua. Pertama ada yang mutasarrif. Mutasarrif itu yang bisa ditasrif, artinya memiliki bentuk lain selain fi'il madi. Nah, mutasarrif pun ada dua, ada yang tam, ada yang nakis. Yang tam artinya dia memiliki, ya dia sebagaimana selayaknya fi'il yang normal. Fi'il yang normal kan punya madi, mudhari, amar, masdar, dan isim fa'il, dan seterusnya sampai isim alat, ya kan? Isim yang normal kan seperti itu. Maka dia adalah mutasarrif yang tam. Kemudian ada yang nakis. Nah, kalau mutasarrif yang nakis, berarti dia mutasarrifnya nggak sempurna. Dia cuma punya fi'il madi plus mudhari'nya saja. Tidak punya fi'il amar dan selanjutnya ke belakang. Kemudian, ghairu mutasarrif adalah, berarti dia cuma punya fi'il madi saja. Dia tidak punya bentuk lain selain fi'il madi. Nah, yang dimaksud dengan hukum ini adalah, maka ketika salah satu dari kana ataupun saudari-saudarinya dalam bentuk selain fi'il madi, contohnya dia dalam bentuk fi'il mudhari, ataukah dalam bentuk fi'il amr, atau dalam bentuk masdar, atau bahkan dalam isim fa'il, dia pun bisa berfungsi sebagaimana ketika dia dalam bentuk fi'il madi. Mafhum sampai sini? Dia pun tetap bisa berfungsi sebagaimana ketika dia fi'il madi, walaupun bentuknya lain. Misalkan dalam bentuk isim fa'il ataupun dalam bentuk masdar. Kembali ke kitab, contohnya kita lihat hatta yakunu mu'minina. Hatta yakunu mu'minina. Nah, di sini yakunu adalah fi'il mudhari dari kana. Kana yakunu, kemudian
isimnya berupa wawul jamaah, jadi yakununa, kemudian kemasukan hatta menjadi mansub dengan hasfun nun, jadilah yakunu. Kemudian mukminina adalah khobar yakunu. Maka di sini kana dalam bentuk fi'il mudhari yaitu yakunu, dan dia pun fungsinya sama seperti kana, tetap bisa membuat mubtada menjadi marfu sebagai isimnya dan khobar menjadi mansub sebagai khobarnya, tetap berfungsi sampai mereka hatta yakunu mu'minina, sampai mereka menjadi orang yang beriman. Qul kunu hijaratan aw hadidan, wa qul kunu hijaratan. Nah, di sini kunu dia adalah fi'il amar dari kana yakunu kun. Nah, kemudian karena fa'ilnya wawul jamaah, jadilah dia kunu. Nah, kunu dia adalah dalam bentuk fi'il amar, namun tetap berfungsi sebagaimana kana seperti biasa. Maka kunu isim kananya adalah domir muttasil wawul jamaah. Isim kununya adalah domir muttasil wawul jamaah, dan khobarnya adalah hijaratan. Hijaratan adalah khobar dari kunu. Nah, ini adalah hukum yang pertama. Intinya kana ataupun saudari-saudarinya itu dalam bentuk selain fi'il madi juga bisa berfungsi sebagaimana ketika dia dalam bentuk fi'il madi. Nah, ada pertanyaan sampai sini, ikhwah? Tanya, Ustaz. Tafadhol. Contoh yang terakhir itu, Ustaz, yang kul kunu hijaratan. Berarti kunu hijaratan mahalnya sebagai maf'ul bih, Ustaz. Nah, fi mahalli nasbin atau ya seperti itu gampangnya wakilah. Mahalnya sebagai maf'ul bih. Nah, sebetulnya kalau biasanya disebut sebagai maqulul qaul. Tapi ya kurang lebih sama seperti maf'ul bih lah. Nah, ada lagi? Kalau nggak ada, itu adalah hukum yang pertama. Tasrifan kana ataupun saudari-saudarinya juga tetap bisa berfungsi memarfukan mubtada dan memansubkan khobarnya. Sekarang kita lihat yang kedua. Sekarang kita masuk ke hukum yang berkaitan dengan kana ataupun saudari-saudarinya yang kedua. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa tusta'malu hadhil af'alu tammatan. Dan fi'il ini yaitu kana dan saudari-saudarinya itu tusta'malu tammatan. Dia terkadang bisa digunakan tamatan dalam bentuk fi'il yang sejati. Artinya apa fi'il yang sejati? Karena fi'il yang sejati itu adalah mustaghniyatan anil khobari. Mustaghniyatan anil khobari. Dia nggak butuh khobar. Fi'il yang sejati adalah butuh isi marfu sebagai fa'ilnya. Dia nggak butuh khobar untuk menyempurnakan maknanya. Oleh karena itu kana yang memarfukan mubtada ataupun memansubkan khobar disebut fi'il yang nakis. Karena dia nakis kurang sejati. Maksudnya karena dia tidak sebagaimana fi'il yang sejati. Dia butuh kepada khobar untuk menyempurnakan maknanya. Padahal dia fi'il bukan isim. Nah, contohnya adalah wa in kana dzu usratin. Nah, dan jika dia adalah dzu usratin, orang yang susah, nah maka di sini ada kana. Nah, kana di sini adalah kana yang tam. Kana yang tam. Dia hanya membutuhkan fa'il yang marfu untuk menyempurnakan maknanya. Nah, maka di sini kananya berarti ai wa in hasola, yaitu wa in hasola dzu usratin. Dan jika ada orang yang susah, gitu. Dan jika ada orang yang susah, nah ini di sini karena dia in adalah syarat, maka dia ada jawab syaratnya. Cuma jawab syaratnya tidak dituliskan di contoh, jadi kalimatnya nanggung. Jika dia adalah orang yang susah, nah seperti itu maksudnya. Jawab syaratnya di sini tidak disebutkan. Wa in hasal dzu usratin. Maka karena di sini nggak butuh kepada khobar, karena dia adalah kana yang tam. Dia di sini bertindak sebagai fi'il yang benar-benar fi'il, butuh kepada fa'il, bukan kepada isim ataupun khobar. Kemudian contoh yang kedua, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Nah, maaf,
Maha suci Allah ketika kalian tumsuna wa hina tusbihuna. Maksudnya adalah hina tadkhuluna fis sabahi wa hina tadkhuluna fil masai. Nah, maka tumsuna sama tusbihuna adalah fiil yang tam, fiil yang sempurna, tidak butuh kepada khobar, dia hanya butuh kepada fa'il selayaknya fiil yang sejati, fiil yang normal. Nah, ketika dia fiilnya tam, tumsuna di sini artinya adalah tadkhuluna fil masa. Sedangkan tusbihuna artinya adalah tadkhuluna fis sabah. Maka ayat fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun maknanya adalah Maha suci Allah ketika kalian berada di waktu subuh, masa di waktu petang ataupun wa hina tusbihun ketika kalian berada di waktu subuh. Nah, tumsuna sama tusbihuna di sini tam nggak butuh kepada khobar. Nah, ini berlaku kepada semua kana dan semua saudari-saudarinya kana. Kecuali ada 3. Nah, penulis sebutkan illa, zala, wa fati'a, wa laisa, fa innaha mulazimatun lin naqsi. Fa innaha mulazimatun lin naqsi. Nah, kecuali zala, fati'a, dan laisa, maka fa innaha ketiga fi'il tersebut mulazimatun lin naqsi. Mereka senantiasa berstatus fi'il yang nakis, gak bisa sebagai fi'il tam. Zala, fati'a, dan laisa selalu berstatus sebagai nakis dan tidak bisa menjadi fi'il yang tam. Oke, jelas ya insyaallah. Khoso isu kana. Keistimewaan kana. Nah, di sini kana itu diistimewakan dibandingkan saudari-saudarinya karena dia tergolong sebagai induk dari bab kana wa akhwatuha, atau pokoknya atau intinya. Karena dia inti, tentu seperti pemain inti kan punya keistimewaan khusus. Jadi karena punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh saudari-saudarinya. Nah, khoso isukana. Silakan falyatafaddal Abu Akila. Wa takhtassu kana bijawazi ziyadatiha bisyarti an takuna bilafzil madi wa an takuna fil khashwil kalami nahu hashwil kalami nahu makana ahsana zaidan. Ahsanta, syukran. Kita lihat keistimewaan kana dibandingkan saudari-saudarinya yang lain. Yang pertama adalah wa takhtassu kana. Nah, kana memiliki keistimewaan sebagai berikut. Yang pertama bijawazi ziyadatiha, yaitu boleh dia statusnya cuma tambahan dalam kalimat. Boleh dia cuma sebagai tambahan dalam kalimat. Bisyarti, tapi ada dua syarat yang akan disebutkan. Yang pertama adalah antakuna bilafzil madi. Antakuna bilafzil madi. Dia harus dalam bentuk fi'il madi. Tidak boleh mudhari ataupun fi'il amr. Dan yang kedua, wa antakuna fi hashwil kalami. Dan dia berada di hashwil kalam. Hashwil kalam adalah yaitu dia berada di antara dua hal yang senantiasa bergandengan dan saling membutuhkan. Hashwil kalam adalah berada di antara dua hal yang saling membutuhkan, dua hal yang selalu ada bergandengan selain jar dan majrur. Nah, jar dan majrur dia kan selalu membutuhkan, selalu ada bersamaan tuh. Ada jar ya ada majrur. Ada huruf jar dan ada isim yang dijarkan. Nah, tapi di tempat selain jar majrur, contohnya adalah di antara mubtada dan khobar. Kemudian di antara fi'il dan fa'ilnya. Nah, itu disebut hashwil kalam. Berada di antara dua kata yang saling melazimi, saling membutuhkan atau saling bersama-sama, selalu bersama-sama. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contohnya adalah makana ahsana zaidan. Makana ahsana zaidan. Nah, di sini kana itu adalah statusnya tambahan. Karena apa? Karena tanpa kana pun kalimatnya sudah jadi, yaitu ma ahsana zaidan. Nah, siapa yang tahu ini sigoh apa disebutnya? Ma ahsana zaidan. Ma ahsana sama'a. Sigoh apa ini disebutnya? Ini Ahyasir kayaknya udah nggak mustami nih. Sigoh apa ini Ahyasir?
Nah, Ustaz. Siapa yang tahu? Ma ahsana Zaidan, ma ahsana Sama'a. Sigo ta'ajjub. Sigo itu ungkapan kata ketika kita takjub. Ma ahsana Zaidan. Begitu indahnya atau begitu bagusnya si Zaid. Begitu bagus, betapa bagusnya si Zaid. Nah, maka kalimat ini sudah sempurna tanpa kehadiran kana. Tapi kita bisa tambahkan kana pada kalimat tersebut dan dia statusnya cuma tambahan. Jadi kita tambahkan makana ahsana Zaidan. Makana ahsana Zaidan. Maka kananya adalah ziyadah la mahalla laha minal i'rab. Atau zaidah yang la mahalla laha minal i'rab. Mafhum sampai sini? Jelas ya. Jadi dia cuma statusnya tambahan saja. Tapi apakah ada maknanya kalau dia cuma tambahan? Jawabannya ada. Secara makna dia bisa menambahkan satu makna tambahan, yaitu kana lil madi, menunjukkan waktu yang lampau. Dia bisa menunjukkan waktu lampau, tapi dia tambahan dan tidak beramal sama sekali. Tidak memarfukan mubtada ataupun tidak memansubkan khobar. Nah, secara makna ada, tapi secara amal atau fungsi tidak ada. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian keistimewaan kana yang kedua adalah wataqtasu aydon, dan dia juga punya keistimewaan bijawazi hadfiha ma'asmiha wa ibqa'i khabariha. Istimewanya apa? Boleh kita hapus kana beserta isimnya sekaligus dan hanya menyebutkan khobarnya saja. Boleh kita hapus kana sekaligus isimnya dan kita hanya menyebutkan khobarnya. Ini keistimewaan kana yang kedua. Wa dzalika katsirun. Nah, hal tersebut banyak kita jumpai setelah kata lau ataupun in. Yang keduanya adalah asyartiyata ini, lau dan in yang syartiyah, yang bermakna syarat. Nah, jelas sampai sini? Contohnya adalah kaqaulihi alaihi salatu wassalamu iltamis walau khataman min hadidin. Carilah walaupun hanya sekedar cincin dari besi. Nah, ini adalah perintah Rasulullah kepada sahabat beliau yang ingin menikahi seorang wanita, di mana beliau mensyaratkan adanya mahar yang diberikan kepada wanita tersebut. Beliau katakan iltamis walau khataman min hadidin. Carilah walaupun hanya sekedar cincin dari besi. Maka setelah kata lau, antum perhatikan ada khataman. Tiba-tiba dia mansub. Mungkin kita bertanya, kenapa dia mansub? Nah, indikatornya apa di sini? Kita tahu di sana ada kana dan isim yang mansub karena ada launya. Setelah lau, kebanyakan kana itu dan isimnya itu mansub, mahdzuf, sehingga kita langsung menyebut khobarnya saja. Nah, jadi kalimat lengkapnya bagaimana? Siapa yang tahu kalimat lengkapnya? Syamsul, kira-kira takdirnya apa ini? Atau dari Ahwat ada yang tahu takdirnya? Amaluhum. Kalian berlatih takdir, mentakdirkan kalimat yang maktub. Iltamis walau khotaman. Berarti takdirnya apa? Karena sama isinya kira-kira apa isinya? Amalannya, amalah. Yang masih dalam soal iltamis walau khotaman. Bukan yang amal. Amal itu yang kedua. Kana huwa. Saya menjawab kana huwa. Kana huwa adalah dhamir mustatir. Maka tidak perlu dimunculkan. Tapi cukup sebutkan kananya saja. Namun masih kurang tepat. Nah, carilah walau sekedar besi, cincin dari besi. Iltamis walau. Yang jelas kanannya sudah betul, karena pastikan ada kanannya. Walau kana titik-titik khotaman min hadid. Nah, titik-titiknya apa? Cara mentakdir itu dengan memperhatikan kalimat sebelumnya. Carilah, maka walaupun yang secara bahasa Indonesia kita akan paham, carilah walaupun yang dicari itu adalah cincin dari besi, ataupun walaupun barang tersebut adalah cincin dari besi. Maka kita bisa takdirkan di sini al-multamas. Walau kan al-multamas. Nah, multamas di sini adalah isim maf'ul. Iltamasa yaltamisu iltimasan multamisun multamasun. Maka dia isim maf'ul. Carilah walaupun yang dicari hanya sekedar cincin dari besi. Maka takdirnya adalah walau kanal
multamasu, ini adalah takdir. Walau kana multamasu khotaman min hadidin. Ada pertanyaan? Sebelumnya Ana mohon izin kepada antum semua nambah kita ngaret sedikit ya selesainya. Afwan karena tadi mulainya agak telat juga Ana. Ini adalah takdir untuk kalimat yang pertama. Kemudian yang kedua, annasu majaziyuna bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Kira-kira takdirnya apa di sini? Ada yang tahu? Nah, ini ada ya Santi benar. Untuk yang ada ahwat yang menjawab in kana in syarrun kan in syarr atau khairan saja ya pakai. Karena sama in khairan tentu di sini khairan adalah khobar dari kana yang mahdzuf. Nah, pasti ada kananya. In kana. Nah, karena di sini yang menyebutkan amal, maka tentu ada kaitannya, takdirnya ada kaitannya dengan amal tersebut. In kana amaluhum khairon, nah, fa khairun. Jadi takdir yang pertama betul, in kana amaluhum khairon, fa khairun. Nah, di sini khairun adalah khobar dan mubtadanya itu mahdzuf. Mubtadanya adalah mahdzuf. Takdirnya apa kira-kira? Perhatikan kalimat sebelumnya. An-nasu majaziyuna bi a'malihim. In kana amaluhum khairon, fa jazaohum khairun. Fajazauhum khairun. Nah, maka ini adalah mubtada yang mahdzuf. Ini mahdzuf, kemudian karena amaluhum juga mahdzuf. Dan ini juga sama dengan wa in syarrun fasyarrun. Tanya Ustaz. Ya, tafadhol. Al-tamis itu ini isim kan Ustaz? Itu bukan, itu fi'il amr. Iltamasa yaltamisu, bukan alif lam ta'rif. Jadi bukan tamis. Dia isim. Fi'il. Oh, bukan aneh ya Ustaz ya, bukan alif lam untuk fi'il ya, bukan untuk isim ya Ustaz. Oh iya, bukan. Jadi iltamasa. Ifta'al. Sesuai dengan wazan ifta'al. Nah. Ada lagi? Baik. Kalau nggak ada, kita masuk ke yang terakhir, yaitu namanya kekhususan yang terakhir dari kana. Nah, ada yang bertanya, bisakah diberi satu contoh di mana kananya adalah fi'il yang tam bukan nakis? Tadi disebutkan wa in kana dzu usratin. Wa in kana dzu usratin, maka di sana kananya adalah kana yang tam. Kana yang tam. Karena dia tidak membutuhkan khobar. Coba kita tuliskan di sini wa in kana lanjutan ayatnya gimana? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, ya kan? Fanadhiratun ila maisarah. Nah, untuk perhatikan di sini kana, di sini setelah kana ada dzu usratin, dia adalah asmaul sittah, salah satu asmaul sittah. Nah, di sini kananya adalah tam karena dia tidak membutuhkan khobar. Coba kita artikan wa in kana dzu usratin, tadi takdirnya apa? Wa in hasola, ya kan? Karena di sini bermakna hasola. Wa in hasola dzu usratin, jika ada kesulitan gitu. Jika orangnya sedang kesulitan, nah, fanadhiratun ila maisarah adalah dia jawab syarat dari in. Ini adalah jawab syarat dari in. Sehingga kananya tidak membutuhkan khobar. Wa in hasola dzu usratin, jika orangnya kesulitan gitu. Fanadhiratun ila maisarah, maka tunggulah sampai dia mendapatkan kelapangan. Jadi nggak butuh khobar, kalimatnya sudah sempurna. Sebagaimana fi'il, kalau sudah ada fa'il itu sudah sempurna. Contoh lagi misalkan kun fayakunu misalkan. Fayakunu. Nah, kun
an yaqula lahu kun fayakun. Nah, kalau Allah wa in arada, gimana ayatnya? Ya intinya kun fayakun. Kun fayakun. Nah, fayakunu, yakunu di sini juga merupakan kana yang tam, bukan nakis. Maka dia akan, kalau Allah katakan kun fayakunu, maka dia akan hasol lagi. Maka dia akan jadi. Maka dia akan jadi. Kalau Allah katakan jadilah, fayakunu, yakunu ay hasola. Maka dia akan terjadi. Tidak butuh kepada khobar. Mafhum? Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya. Contoh kana yang tidak ada tidak ada khobarnya ataupun kana yang tam. Nah, afwan. Kemudian yang terakhir adalah keistimewaan kana yang terakhir, wa takhtassu bi jawazi hadfi nuni mudhari'iha al-majzumi. Wa takhtassu, kana itu memiliki keistimewaan bijawazi hadfi, dengan bolehnya kita menghapus nuni mudhari'iha al-majzumi. Nun mudhari'nya yang dia i'rabnya majzum. Jadi i'rab majzum hanya ada pada kana yang mudhari'. Maka di sini kita membahas kana yang mudhari' ketika dia i'rabnya majzum. Kana yaitu kalau mudhari' kan yakunu, yakun gitu kan. Mudhari'nya adalah yakun. Nah, yakun di sini kalau dia majzum, maka dia boleh kita hapus nunnya. Jadi cuma kita sebut yak, bahkan anak tulis di sini yakun, dia adalah karena yakun fil mudhari yang majzum. Nah, kalau kita hapus nunnya, maka cukup menjadi yaku. Ini dalam rangka meringankan lisan kita. Dalam rangka meringankan lisan, karena yakun ini seringkali dijumpai dalam kata-katanya nunnya boleh dihapus. Jadi kita cukup mengucapkan yaku tanpa nun yang sukun. Nah, dengan syarat in lam yaliha sakinun. Kalau tidak tidak diikuti oleh adanya huruf yang sukun setelahnya. Tidak diikuti oleh huruf yang sukun setelahnya. Maka kalau ada huruf sukun setelahnya, tidak boleh kita hapus nunnya. Kalau ada huruf sukun setelahnya, setelah yakun, itu kita tidak boleh menghapus nun mudhari pada kan. Contohnya, siapa yang tahu? Yaitu di surat Al-Bayyinah ayat pertama. Di mana Allah berfirman, lam yakunil ladzina kafaru, ya kan? Lam yakunil ladzina kafaru. Nah, di sana tulisannya adalah lam yakun alladzina dan seterusnya. Lam yakunil ladzina kafaru. Maka di sini ada nun yang dia pada dasarnya bisa dihapus. Tetapi karena setelah nun ada huruf yang sukun, ada alif lam sukun, maka nunnya itu tidak boleh dihapus. Makanya dalam ayat itu disebutkan. Baik. Kemudian syarat yang kedua, wala dhamiru nasbin muttasilun biha, dan tidak boleh juga diikuti dhamir nasab yang muttasil dengan yakun tersebut. Nah, contohnya sekarang kita lihat yang memenuhi syarat. Nahu walam aku baghiyya di surat Maryam, itu pengakuan Maryam dan pembelaan Maryam terhadap diri beliau bahwasanya beliau bukanlah seorang pezina. Maka beliau sebutkan walam aku baghiyya. Nah, aku di sana aslinya adalah akun. Walam akun. Nah, cuma nunnya itu dihapus. Kemudian wala taku fi dhaiqin. Wala taku fi dhaiqin. Nah, di situ taku aslinya adalah wala takun. La-nya adalah la nahiyah. Kemudian nunnya itu dihapus. Dan yang terakhir wa intaku hasanatan. Nah, intaku, taku itu adalah aslinya takun. Karena ada in jazm. Cuma nunnya dihapus. Inilah istimewaan kana yang ketiga dan yang terakhir, yaitu ketika dia dalam bentuk fi'il mudhari yang majzum, maka nunnya boleh dihapus selama memenuhi syarat. Nah, ada ya. Insyaallah sudah jelas semua. Kalau gitu kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan. Nah, itu saja. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, Anda mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.